Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kedua dari bidang riset pengembangan keilmuan PKI Investikasi Uhamka periode 2021-2022. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Kenalin, aku Siti Aulia Zahra sebagai anggota bidang RPK yang akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Nah, di sini aku nggak sendiri nih. Aku ditemenin sama Aku Tetania Nurdianti sebagai sekretaris di bidang RPK yang akan mendampingi Kak Aul pada podcast kali ini. Nah, kira-kira pada podcast kali ini kita bakal bahas tentang apa ya Kak Aul? bahas apa ya Kak Tetan? Wah, saya juga penasaran nih. Jadi teman-teman, tema podcast kedua kita kali ini ialah Make It Glow Your Health in Ramadan, yang mana akan membahas tentang cara menjaga kesehatan fisik dan jiwa agar dapat menjalani ibadah puasa yang menjadi spesial momen di bulan Ramadan ini dengan optimal. Wah, berarti kali ini pembahasannya tentang bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan jiwa di bulan Ramadan ya Kak? Yaps, betul sekali. Kalau gitu, kita langsung sambut aja yuk narasumber kita, Kak. Oh iya, benar. Kira-kira siapa ya narasumber kita ya Kak? Narasumbernya, siapa ya kira-kira? Yang jelas, Kak Aul dan teman-teman pendengar pasti sudah kenal sekali dengan narasumber kita satu ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang sudah bergabung, yakni Ibunda Rismawati Pangestika. Selamat datang, Bu Risma. Ya, terima kasih untuk Siti Aulia dan Tetania ya. Salam kenal untuk semua. Salam kenal Ibu. Salam kenal Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat untuk teman-teman puasa hari ini. Alhamdulillah. Baik Bu. Puasa juga hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak Ibu karena sudah bersedia diundang menjadi narasumber pada podcast kedua bidang RPK kali ini Bu. Ya, sama-sama. Saya juga senang sekali bisa ikut dalam kegiatan podcast ini. Terima kasih atas undangannya juga. Baik Ibu, sebelumnya saya izin membacakan CV Ibu untuk memperkenalkan Ibu kepada teman-teman pendengar kita ya Bu. Iya, silakan. Baik. Nama Rismawati Pangestika, SSI MPH, tempat dan tanggal lahir Purbalingga 23 Januari tahun 1990, alamat rumah Jalan Mandor Salim, RT 002, RW 002, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Alamat kantor, Kampus Uhamka, Jalan Limau 2, Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alamat email, rismawati_pangestika@uhamka.ac.id. Jabatan, dosen program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Uhamka dan Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fikas Uhamka. Riwayat pendidikan 2013 hingga 2015, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Organisasi, anggota HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, dan anggota IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pengalaman penelitian yang terbaru, yakni identifikasi risiko kesehatan dan analisis kesiapan masyarakat terkait mitigasi bencana banjir di Jakarta tahun 2021. Yang selanjutnya pengalaman pengabdian masyarakat, yakni edukasi penerapan 5M dan penerapan gizi dalam vaksinasi untuk meningkatkan penerimaan vaksin COVID-19 tahun 2021. Dan yang terakhir publikasi artikel dalam jurnal yang terbaru tahun 2021 dengan judul Optimalisasi Vaksin COVID-19 melalui integrasi konsep 3M dan gizi. Proceeding Abdi Masmu volume 2 nomor 2. Langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, makna bulan Ramadan sendiri menurut Ibu seperti apa sih? Bulan Ramadan ya, bulan Ramadan kita tahu merupakan bulan yang istimewa ya. Semua umat muslim ketika sudah mendekati bulan Ramadan sangat menantikan ya. Bagi saya selain istimewa ya, dan semua kita tahu di bulan Ramadan ini keistimewaannya itu contohnya kita juga dilatih untuk lebih bersabar ya. Kemudian pada bulan Ramadan ada banyak amalan ibadah yang dapat
kita maksimalkan ya dibanding bulan-bulan sebelumnya yang mungkin kita masih belum maksimal ya. Jadi ada banyak keistimewaan selain bagi amalan ibadah kita, bagi tubuh kita ya, bagi tubuh kita dilatih bersabar untuk menahan lapar, menahan haus, menahan amarah juga ya, dan sekaligus kalau berkaitan dengan mungkin bidang ilmu kita ya, di bidang kesehatan, bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk refresh diri kita ya, diri kesehatan maupun bagi hati kita. Itu menurut saya. Baik, Ibu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, kira-kira menurut Ibu ada nggak sih keterkaitan bulan Ramadan dengan kesehatan fisik? Ya, kaitannya sangat banyak ya. Mungkin kita bisa mengawali dari mengenali tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita tahu ada banyak organ ya. Kalau mengingat tentang sistem organ tubuh manusia ya, dari luar ada kulit membungkus otot, kemudian ada tulang dan berbagai organ lain, misalnya sistem pencernaan ya, kemudian sistem pernapasan, sistem ekskresi, hati, termasuk ginjal, sampai sistem reproduksi dan sistem hormon, bahkan sistem imun ya. Jadi kalau dikaitkan keterkaitan dengan bulan Ramadan, tadi yang pertama kita bisa melatih diri kita ya, dan organ tubuh kita ya, misalnya dari terutama ketika kita menjalankan ibadah puasa ya, berkaitan dengan sistem pencernaan ya, lambung, kemudian usus kita ya, berpuasa selama kurang lebih dari jam 4:30 ya sampai jam 6 sore, menahan lapar dan haus, namun sirkulasi di dalam tubuh harus tetap berjalan ya. Jadi dari misalnya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh pada saat sahur itu akan disimpan ya, namun kita masih bisa beraktivitas ya, walaupun di siang hari kita tidak makan dan minum ya. Jadi subhanallah, di dalam tubuh kita pengaturannya sudah sedemikian rupa ya, seperti yang saya pahami pada Quran surat Al-Furqan ayat 2 itu, bahwa Allah telah menciptakan manusia ya, menciptakan segala sesuatu dengan menetapkan ukuran-ukuran yang serapi-rapinya, termasuk pada sistem organ tubuh kita ya. Jadi selain melatih sistem pencernaan ya, kemudian juga melatih sistem organ yang lain ya. Misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan cairan tubuh ya. Kita memerlukan air ya. Air berperan dalam sistem sirkulasi, membantu sistem pencernaan, kemudian sistem ekskresi ya. Namun walaupun di siang hari kita mungkin kekurangan asupan cairan, tapi ketika kita bisa menunaikan ya sunnah puasa ya, sahur, tapi kita masih cukup energi sampai menyelesaikan ibadah puasa kita seharian sampai azan maghrib ya. Kemudian selain itu kaitannya dengan organ tubuh lain ya, misalnya ketika kita menunaikan ibadah bulan Ramadan yang lainnya, misalnya tadarus ya, menunaikan sholat tarawih ya, ada peningkatan sisi rohani kita ya, dan itu berkaitan juga dengan misalnya sistem saraf pusat ya pada otak kita yang mungkin sebelumnya sebelum bulan Ramadan ya, kita mungkin sibuk ya dengan berbagai pekerjaan, mungkin dengan berbagai tugas ya. Tapi pada saat bulan Ramadan biasanya jam aktivitas kita atau mungkin jam kerja kita itu agak dibatasi atau lebih pendek ya. Dan kita selain melakukan aktivitas sehari-hari, kita juga bisa melakukan peningkatan ibadah ya. Pada saat kita mungkin lebih sering tadarus, kemudian mendengarkan kajian rohani ya, atau mungkin
mendengarkan kuliah subuh ya, ada rasa damai ya. Kemudian ketika sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan melaksanakan itikaf ya, ada rasa dekat ya kepada Allah, dan mungkin ada rasa kebahagiaan ya. Itu juga berkaitan dengan sistem saraf pusat dan hormon ya. Ada hormon kebahagiaan ya, hormon endorfin misalnya, kemudian hormon dopamin ya, yang selanjutnya ketika tubuh kita merasa bahagia, merasa senang menunaikan ibadah bulan Ramadan dengan maksimal ya, maka tubuh kita juga bisa meningkat ya sistem kekebalan tubuh ya, atau sistem imun. Ya, jadi menurut saya banyak sekali kaitannya ya di bidang kesehatan, bahkan secara fisiologi tubuh ya, atau fungsi-fungsi tubuh kita begitu. Oh, banyak sekali ya Bu keterkaitannya sama kesehatan fisik. Nah, untuk kesehatan jiwanya ada nggak sih Bu keterkaitan bulan Ramadan dengan kesehatan jiwa? Dengan kesehatan jiwa ya. Seperti yang tadi sekilas mungkin saya jelaskan ya, ketika berpuasa kita menahan sabar ya, menahan marah ya, yang mungkin pada saat sebelum bulan Ramadan kita biasa, misalnya kalau ibu-ibu nih ya, saya termasuk ibu-ibu yang kadang kalau ketika anak-anak sedang misalnya main ya sampai semuanya berantakan, kadang kita ada rasa ingin marah ya atau lelah ya, tapi pada saat bulan Ramadan kita diminta menahan itu ya. Itu juga salah satu bentuk bagaimana menjaga kesehatan jiwa ya, menjaga kesehatan mental. Kemudian ketika kita sedang menghadapi aktivitas yang sangat berat ya, kalau kita sedang mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat ya, kita mungkin merasa cukup stres ya, dan melalui ibadah yang kita lakukan ya, kita bisa menjernihkan pikiran kita ya, sehingga menurunkan kadar hormon stres ya, yang saya tahu hormon stres kaitannya dengan kortisol, kemudian merangsang hormon endorfin ya untuk meredakan rasa khawatir, rasa cemas, ya, rasa stres yang cukup tadi menguasai diri ya mungkin, sehingga kaitannya dengan efek puasa itu juga dapat memperbaiki metabolisme tubuh yang juga berkaitan dengan kesehatan mental. Kemudian seperti tadi saya juga sempat menjelaskan ya, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah selama bulan Ramadan, membuat perasaan atau mungkin suasana batin kita menjadi lebih tenang ya. Apalagi ketika sampai di 10 hari terakhir ya, pada saat bisa menunaikan iktikaf ya, berdiam diri, kita merenungi apa yang mungkin sudah kita lalui, mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan semua itu tentu merupakan bentuk penjagaan kesehatan mental atau kesehatan jiwa kita ya. Jadi bulan Ramadan merefresh semua, merefresh metabolisme tubuh ya, dalam kaitannya fisiologi atau kesehatan fisik juga, tapi juga merefresh kesehatan mental kita. Wah, banyak sekali ya untuk kesehatan jiwa kita yang harus dijaga. Nah, menurut Ibu, kira-kira Ibu ada tips and trick nggak untuk menjaga kesehatan fisik di bulan Ramadan? Menjaga kesehatan fisik ya, sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari kita mungkin sudah melaksanakan itu ya, tapi mungkin kita masih awam atau belum tahu secara detail apa manfaatnya ya. Untuk menjaga kesehatan selama bulan Ramadan, tentu yang pertama itu kita harus memenuhi cairan tubuh ya. Memenuhi cairan tubuh selama kurang lebih tadi hampir 14 jam ya kita berpuasa, tentu cairan tubuh kita menjadi berkurang, dan kita juga kan tetap melakukan aktivitas. Padahal tubuh itu sangat memerlukan
cairan. Jadi kita bisa memenuhi cairan tubuh dengan minum air putih minimal 8 gelas per hari. Karena kalau kita kaitkan dengan kebutuhan cairan tubuh ya pada orang dewasa, itu sebenarnya dari seluruh tubuh kita ya itu tersusun dari, kalau pada perempuan itu setahu saya 50% itu terdiri dari air atau membutuhkan air, karena sel-sel tubuh kita itu kan membutuhkan cairan untuk melakukan metabolisme, misalnya pada darah ya, untuk sirkulasi darah. Kemudian kalau pada laki-laki itu kurang lebih sekitar 60% ya. Keduanya dari berat badan kita. Kenapa laki-laki lebih banyak ya? Bisa dikaitkan dengan aktivitas. Ya. Aktivitas laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan perempuan. Mungkin dari sisi pekerjaan ya. Walaupun misalnya sedang berada di rumah, tentu ayah atau mungkin kakak laki-laki atau mungkin saudara laki-laki tentu lebih banyak diandalkan untuk pembantu ya, misalnya aktivitas di rumah yang berkaitan dengan fisik, sehingga memerlukan cairan tubuh yang lebih banyak. Nah, lalu bagaimana kita memenuhi cairan tubuh ya? Ya kita bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh tersebut dari sahur misalnya ya. Pada saat sahur lebih baik minum air putih ya. Walaupun untuk yang lain juga boleh ya, misalnya minum teh ya. Namun jangan terlalu banyak ya. Kita tahu bahwa kandungan di dalam teh itu ada zat diuretik ya, yang mudah untuk memperbanyak urin ya, sehingga akan sering buang air kecil, sehingga cairan tubuh lebih banyak keluar ya dalam bentuk urin. Kemudian selain itu, misalnya sebelum sahur pada malam hari, habis buka ya, secara bertahap kita penuhi cairan tubuh kita ya. Namun jangan sekali minum ya, misalnya berapa gelas ya. Memang itu juga memenuhi cairan tubuh ya, tapi dalam satu waktu itu kan tubuh kita akhirnya atau lambung kita ya mengalami istilahnya apa ya, kembung ya, kayak kembung air, padahal kita sebenarnya masih ingin mungkin makan yang lain ya pada saat setelah buka puasa atau setelah sholat maghrib atau setelah sholat tarawih ya. Jadi bertahap kita bisa memenuhi cairan tubuh, minum air putih misalnya pada saat buka, setelah sholat maghrib, kemudian sebelum sholat tarawih ya. Sholat tarawih kan panjang ya waktunya. Kemudian setelah sholat tarawih, sebelum tidur, bangun sahur. Nah, jadi secara bertahap, ketika kita memenuhi cairan tubuh kita, insya Allah asupan cairan tubuh itu akan terpenuhi sehingga kita bisa menunaikan puasa seharian ya, tanpa merasakan dehidrasi yang sangat mungkin terasa ya. Yang kedua, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan gizi seimbang ya. Kita tahu makanan gizi seimbang yang mengandung molekul makanan, misalnya karbohidrat, protein, vitamin, mineral ya. Gizi seimbang sangat penting untuk menunjang fisik kita ya. Karbohidrat sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun, vitamin dan mineral ya, membantu proses metabolisme tubuh lainnya sehingga kita bisa tetap kuat beraktivitas selama puasa di bulan Ramadan ya. Sayur, buah ya, yang semuanya mengandung vitamin dan mineral, kemudian karbohidrat dengan berbagai sumbernya dari nasi maupun dari selain nasi ya, misalnya ada singkong, ubi, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, kita tidak melewatkan waktu sahur ya. Memang ketika kita harus bangun jam 3 pagi ya, atau mungkin jam 2 ya, ada yang membangunkan sahur keliling itu dari jam 2 ya. Kalau di tempat saya itu dari jam 2 itu sudah ada yang keliling ya. Mungkin kita masih ngantuk ya, terganggu atau sebenarnya masih ingin tidur, tapi sebaiknya kita bangun ya untuk mengisi
perut kita ya, sehingga kita mendapatkan energi yang cukup, karena energi yang didapatkan pada saat sahur itu membantu tubuh kita agar tidak mudah lelah selama beraktivitas. Kemudian yang keempat, mengurangi makanan yang berlemak ya. Ketika kita banyak mengonsumsi makanan yang berlemak selama bulan Ramadan, baik pada saat berbuka maupun pada saat sahur, makanan tersebut kan sebenarnya tidak hanya mengandung lemak ya, tapi mungkin juga mengandung gula misalnya. Jadi sepemahaman saya akan mudah diserap oleh tubuh sehingga efeknya rasa lapar jadi lebih mudah terasa. Selain itu, ketika kita mengonsumsi makanan yang terlalu banyak kandungan lemaknya, ya mungkin berefek di tenggorokan misalnya ya, mudah sekali haus jadinya, atau mungkin selain makanan yang berlemak, makanan yang kadar gulanya tinggi, juga makanan yang mengandung kadar garam yang tinggi ya. Itu juga dapat memberikan efek rasa haus. Biasanya kalau kita habis makan yang gurih sekali, setelah itu kita ingin banyak minum. Kemudian yang kelima ya sepertinya tadi, kita bisa tetap beraktivitas ya. Walaupun sedang berpuasa bukan berarti kita bermalas-malasan. Bukan berarti kita tidur seharian seolah meratapi bahwa kita sedang berpuasa lemes nih gitu ya. Jadi sebaiknya tubuh kita tetap bergerak aktif untuk menjaga metabolisme yang sedang berjalan ya. Kemudian setidaknya kita tetap melakukan aktivitas fisik, misalnya peregangan ya, apalagi kalau untuk adik-adik mahasiswa ya yang masih online mungkin ya seharian, saya pun juga kalau online seharian duduk terus itu juga ternyata lelah ya. Jadi ada baiknya minimal peregangan ya untuk melenturkan kembali otot-otot kita ya, sehingga tetap beraktivitas itu adalah bagian dari cara untuk tubuh kita tetap sehat, kemudian produktif dan bugar selama puasa Ramadan. Ya itu mungkin bagaimana untuk menjaga kesehatan ya selama bulan Ramadan. Wah, tips dari Bu Risma bermanfaat sekali ya teman-teman. Bisa diikuti nih tipsnya agar fisik tetap sehat. Nah, untuk poin selanjutnya Bu, cara menghindari hal-hal buruk yang dapat merusak kesehatan pada bulan puasa bagaimana ya Bu? Untuk menghindari hal buruk ya, kalau selama bulan Ramadan ada banyak godaan ya. Ada banyak godaan, misalnya apa ya, mungkin kita merasa ya di dalam hati ada rasa iri atau mungkin ada keinginan-keinginan yang mungkin mengarah ke hal-hal yang buruk ya. Kalau dari sisi tersebut saya mungkin ingat ada salah satu hadis, cuma saya tidak hafal ya. Itu menyebutkan bahwa di dalam tubuh kita terdapat daging ya, ada segumpal daging. Ketika daging itu baik ya, maka baik pula seluruh jasad atau seluruh tubuh kita. Namun ketika daging itu rusak, maka dapat rusak pula tubuh kita. Dan ketahuilah bahwa yang dapat rusak ataupun yang dapat baik itu adalah hati atau jantung ya. Jadi kaitannya dengan bagaimana menghindari hal buruk selama bulan Ramadan ya tidak jauh dari yang kita kenal dengan kalbu ya. Jadi mungkin di sekitar kita ada banyak godaan atau mungkin hal-hal yang dapat merusak kalbu atau hati kita, bisa menjadi sakit ya, misalnya karena ucapan ya, karena perilaku, atau mungkin yang selain sakit dan berlaku dari akhlak ya. Lalu bagaimana kita untuk bisa menjaga itu ya? Yang pertama, ketika kita sedang menghadapi suatu masalah atau suatu ujian, sebaiknya kita tetap berprasangka baik kepada Allah ya. Itu mendekatkan diri kepada Allah ya.
Lalu ketika kita tidak terlalu tidak terlalu stres dan tetap berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah, kita bisa berpikir jernih bagaimana kita mencari solusi ya dari permasalahan kita. Atau ketika kita mengingat Allah dan kita tergoda untuk melakukan perilaku atau mungkin ada rasa iri, dengki dan lain sebagainya, kita teringat kita tidak boleh seperti itu ya. Kita sedang puasa nih. Jangan sampai amalan kita menjadi makruh atau bahkan menjadi rusak. Sehingga selain berprasangka baik kepada Allah, kita juga jadi bisa menjaga hati, menjaga iman dan menjaga pikiran kita ya. Ketika kita mau marah, kita mengingat ya astagfirullahaladzim ya, kita tidak boleh marah. Apalagi kita sedang puasa ya. Jadi hati dan pikiran kita menjadi pulih kembali ya, tidak tergoda lagi untuk hal-hal yang buruk. Lalu bagaimana untuk menjaga itu? Ya kita menunaikan ibadah dengan benar ya. Apa ibadah wajib yang harus kita tunaikan, misalnya sholat 5 waktu secara tepat ya, kemudian sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan, menunaikan ibadah sholat tarawih, kemudian meningkatkan tadarus ya. Selain itu, tadi kalau sudah sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, kita bisa melakukan iktikaf di masjid. Karena bagian dari beribadah dengan benar itu adalah setahu saya dengan kita memperbanyak bersujud ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah juga akan merangkul kita ya. Allah juga dekat kepada kita. Dan mungkin yang terakhir dengan bangun pagi ya, bangun sahur sampai menunaikan sholat subuh ya. Jadi kita juga bisa menahan ya, kayak kita sudah melewati godaan untuk ngantuk ya. Bangun sahur menahan ngantuk sampai sholat subuh, setelah itu misalnya tadarus ya, sampai menunggu pagi ya, sampai bisa beraktivitas ya. Itu kita setidaknya di awal hari kita sudah menahan diri dari godaan untuk tidur ya. Ya itu dari saya mungkin yang berkaitan dengan bagaimana menghindari hal buruk selama bulan Ramadan. Wah, banyak sekali ya teman-teman hal-hal buruk yang harus kita jauhi selama bulan Ramadan. Nah, tak luput selagi kita menjauhi diri dari hal-hal yang buruk, kita juga harus mendekatkan diri kepada hal-hal yang baik. Bukan begitu, Ibu? Ya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Kira-kira ada tidak ya makanan yang dapat memicu kerusakan tubuh? Kalau ada, apa aja ya, Bu? Oke, makanan yang dapat memicu kerusakan tubuh ya. Ya, seperti yang kita tahu ya, ada promosi kesehatan yang berkaitan dengan menjaga asupan makanan ya. Misalnya gula, garam, dan lemak ya. Makanan yang mengandung gula ya. Makanan yang mengandung gula ketika tidak bisa kita kendalikan dengan baik dapat memicu risiko misalnya diabetes ya. Nah, sekarang kan banyak sekali variasi makanan ya yang berkadar gula tinggi, misalnya dari jenis minuman ya, kemudian berbagai makanan zaman now ya mungkin ya, atau junk food ya. Kita tidak bukan berarti kita tidak boleh makan itu ya, tapi kita bisa mengendalikan ya. Karena zaman sekarang tentu kita ingin mencoba variasi makanan ya, tapi alangkah baiknya kita bisa mengendalikan itu ya, gula, garam, lemak ya. Kalau dari kadar garam ya, tadi sekilas saya menjelaskan ketika kadar garam yang terlalu tinggi ya, itu juga dapat mempengaruhi kesehatan ya, misalnya berkaitan dengan risiko kardiovaskuler, penyakit misalnya hipertensi, kemudian penyakit jantung karena mempengaruhi sirkulasi darah ketika kadar garam terlalu tinggi.
apalagi ketika makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Itu juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler karena lemak yang tinggi ya misalnya memicu tingginya kadar kolesterol dalam tubuh dan dampaknya bisa meningkatkan kandungan lemak bahkan sampai ke pembuluh darah yang akhirnya dapat mempersempit pembuluh darah. Jadi plak di dalam pembuluh darah karena tingginya lemak atau kolesterol itu dapat menyumbat aliran darah sehingga tekanan darah menjadi tidak stabil, memicu hipertensi sehingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi kita hendaknya menjaga asupan makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya. Boleh makan gorengan, tapi ya jangan setiap hari misalnya atau 3 kali sehari gorengan terus ya. Kita bisa membuat variasi makanan yang lain, mungkin dikukus atau mungkin direbus ya. Dan ada kalanya kalau kita ingin mengkonsumsi junk food ya juga dikontrol, jangan terlalu sering. Kemudian makanan yang mengandung kadar lemak tinggi, misalnya olahan daging ya, juga perlu kita kendalikan. Kemudian makan makanan yang manis ya, kue, kemudian minuman yang mengandung gula ya. Memang misalnya ada produk baru di mana lokasinya kita ingin tahu atau yang viral ya. Namun kita juga jangan sampai ketagihan ya. Itu menurut saya untuk jenis-jenis makanan yang dapat memicu kerusakan tubuh ya. Yang penting kita bisa mengendalikan asupan makanan ya, karena pada dasarnya tubuh kita memerlukan variasi makanan ya. Kalau dari keinginan kita menginginkan variasi makanan ya, tapi dalam tubuh kita tetap harus memiliki hak untuk mendapatkan gizi seimbang. Jadi alangkah baiknya kita bisa mengendalikan apa yang diinginkan dan dipikirkan lagi apa yang dibutuhkan. Ya, itu dari saya. Wah, makanan dominan tersebut harus dibatasi ya berarti teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara promosi kesehatan yang tepat kepada masyarakat terkait menjaga kesehatan puasa di bulan Ramadan ya Bu? Soalnya biasanya masyarakat atau kalangan mahasiswa nih Bu, memang sudah banyak info yang diketahui, hanya saja jarang ada yang mengaplikasikan hal tersebut Bu. Ini berarti maksudnya edukasi ke masyarakat ya? Iya Bu. Ya, edukasi untuk sekarang kan ada berbagai cara ya. Ini juga salah satu bentuk edukasi ya. Kita bisa menggunakan berbagai media ya, media audiovisual misalnya atau mungkin salah satunya. Tapi mungkin kalau berkaitan dengan menjaga kesehatan, apalagi di bulan Ramadan ya, mungkin kita bisa menyisipkan misalnya manfaat puasa ya. Manfaat puasa disisipkan misalnya melalui puasa kita juga menurunkan berat badan ya. Yang penting ketika berbuka puasa bukan seperti tanda kutip ajang balas dendam ya. Kita lapar, kita pengen makan apa saja ya. Nah, kita bisa menggunakan edukasi itu ya. Apalagi kalau misalnya remaja atau mahasiswa ya, terutama mahasiswi mungkin ya yang memperhatikan berat badan ya, itu juga menjadi salah satu mungkin bahan edukasi ya. Jadi ketika kita berpuasa kita juga sedang melaksanakan diet ya, dan tentu harus kita kendalikan tadi dari jenis makanannya, kemudian mungkin porsinya ya, untuk gizi mungkin yang lebih paham ya. Kemudian selain itu tadi kalau dari pertanyaan yang sebelumnya ya, makanan ya, melalui jenis makanan kita bisa mengedukasi ya bahwa ini loh makanan yang beresiko misalnya terhadap jantung, ini loh makanan yang beresiko terhadap kadar gula, ini loh makanan yang beresiko terhadap tekanan darah ya, karena sekarang cukup banyak kasus penyakit kardiovaskuler misalnya ya, yang tidak hanya pada
usia lanjut, tapi usia produktif pun juga banyak ya. Kemudian selain itu kita bisa mengedukasi bahwa pada saat puasa ya, kita juga sedang mendetoksifikasi tubuh ya. Tadi merefresh tubuh kita, metabolisme kita untuk tetap terjaga dengan baik. Sekaligus kalau saya pernah membaca bahwa melalui berpuasa itu juga salah satu bagian untuk mengurangi risiko timbulnya sel kanker ya, karena pada saat berpuasa itu kan asupan nutrisi menjadi terbatas ya dalam waktu kurang lebih sampai 14 jam. Padahal tubuh kita tetap melakukan proses metabolisme maupun misalnya pembelahan sel atau regenerasi sel ya. Nah, ketika metabolisme dalam tubuh kita itu sedang di-refresh ya, itu juga sekaligus menahan ya atau mencegah sel kanker atau sel yang abnormal tersebut itu membelah atau memperbanyak. Nah, jadi menurut saya kita bisa menggunakan media apapun yang bisa diakses ya. Yang penting bisa menarik ya, misalnya dari isi medianya ya yang bisa menarik kalangan tertentu ya, tergantung dari target untuk yang diedukasi itu siapa saja. Mungkin itu. Ya mungkin tambahan ya, karena untuk generasi sekarang kan lebih up to date ya, ada banyak cara untuk bisa membuat media ya melalui media sosial ya, kemudian melalui poster, melalui dialog seperti ini ya, tanya jawab, dan melalui media audiovisual yang mungkin lebih menarik lagi ya, dengan berbagai gambar atau berbagai video yang bisa memberikan pemahaman ya terhadap masyarakat umum. Ya, demikian dari saya. Wah, sangat banyak sekali ya, Bu. Nah, yang terakhir nih, Bu. Pesan-pesan untuk kami sebagai mahasiswa, sebagai agen of change. Kira-kira apa yang terbaik bagi kita sebagai mahasiswa untuk bisa selalu tetap eksis gitu dalam menyalurkan hal-hal baik, khususnya pada saat-saat seperti ini, Bu? Oke. Kalau dari saya itu mungkin kita bisa apa ya, mengambil pelajaran dari sebuah ketaatan ya. Jadi kita taat dalam melaksanakan apapun ya, melaksanakan kegiatan, melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan atau perintah yang baik ya. Karena ketika kita senantiasa melakukan ketaatan ya, baik dalam menjalankan aktivitas maupun menjalankan ibadah, kita nanti akan mendapatkan buah dari ketaatan ya, insya Allah. Misalnya ketika kita menjalankan ibadah, kita dapat mendapatkan buah ketaatan itu berupa tubuh yang sehat ya ketika kita melakukan ibadah puasa. Ketika kita melaksanakan aktivitas yang taat, misalnya seperti mahasiswa mungkin mengajak atau mengedukasi masyarakat umum ya, kita dapat respon yang baik atau dapat sambutan yang baik ya dari masyarakat sekitar. Nah, kaitannya dengan tubuh kita ya, ketika kita bisa taat dalam menjalankan ibadah maupun aktivitas, maka baik tubuh kita sehat dari fisik maupun mental akan mendukung kita melakukan ibadah maupun melakukan aktivitas. Jadi ketaatan sangat penting ketika kita bisa menjalankan dengan baik. Ya, jadi sebagai mahasiswa mungkin itu yang penting ya, kita bisa taat terhadap apa yang baik ya untuk kita. Baik Ibu, kita udah di penghujung podcast nih Bu. Saya dan Tetan akan membacakan kesimpulan podcast kita
hari ini. Yang pertama, bulan Ramadan, bulan puasa, umat muslim menantikannya sih. Jadi di bulan Ramadan juga dilatih untuk bisa bersabar, ibadah dimaksimalkan seperti menahan lapar, menahan haus. Terus bulan Ramadan juga dengan berpuasa kita harus sabar, menahan amarah. Sabar ini menjadi salah satu menjaga kesehatan jiwa. Terus selama bulan Ramadan ini seperti kita sedang mengerjakan aktivitas berat dan pekerjaan secara cepat hingga membuat kita stres di bulan Ramadan. Dengan berpuasa ini kita bisa dengan berpuasa bisa membuat menurunkan stres. Nah, untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi di bulan puasa, yang pertama menghadapi suatu masalah, berprasangka baik kepada Allah, berpikir jernih, mencari solusi, teringat Allah jika ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, terus berprasangka baik kepada Allah agar hati kita menjadi baik juga. Nah, untuk edukasi kita bisa melalui media sosial seperti podcast, terus seperti poster-poster. Itu ya, Bu. Iya, betul. Untuk Tetan. Nah, untuk kesehatan fisiknya sendiri itu sangat banyak sekali ya manfaatnya teman-teman. Salah satunya itu dapat menjaga sistem metabolisme kita untuk selalu dalam keadaan baik. Selanjutnya ada tips and triknya. Yang pertama, tips and trik dalam menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus beraktivitas dalam pekerjaan rumah ataupun luar rumah. Dan yang kedua, banyak mengonsumsi air putih secara perlahan gitu. Jangan sampai langsung dengan kuantitas yang sangat banyak, karena itu dapat menyebabkan kembung dan bisa merasa kenyang sebelum waktunya. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang asupan gizinya baik. Yang keempat, jangan terlalu banyak menggunakan waktunya untuk tidur, teman-teman, karena pastinya bulan puasa ini selalu ya hawa ngantuk itu nggak pernah bisa dihindari gitu. Dan yang terakhir, makanan yang dapat memicu kerusakan itu makanan yang dikonsumsi secara berlebihan. Karena semua yang berlebihan itu pasti buruk untuk diri kita sendiri. Mungkin cukup dari saya mengenai kesimpulannya. Karena sudah di penghujung, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Senang hati bisa ikut berperan di podcast ini dan tetap semangat untuk bisa mengajak kebaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.